Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini kita masih di bab 3, yaitu ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gaya antar molekul. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya antar molekul? Gaya antar molekul adalah gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan gaya tarik antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatan. Nah, di antara gaya antar molekul ini penting untuk kita pelajari karena dapat mempengaruhi sifat fisis dalam suatu zat. Contohnya dapat mempengaruhi wujud zat titik didih dan titik lelehnya. Nah, harus kita ingat bahwa gaya antar molekul ini tidak sama dengan ikatan kimia yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalnya ikatan ion atau ikatan kovalen, di mana ikatan kimia yang kita bahas sebelumnya merupakan gaya tarik-menarik antara atom-atom yang berikatan membentuk suatu molekul. Nah, sedangkan gaya antar molekul seperti yang sudah disebutkan di awal merupakan gaya tarik-menarik antara suatu molekul dengan molekul lainnya. Contoh ikatan atau tarik-menarik antara hidrogen dan oksigen di dalam molekul H2O merupakan ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen. Nah, sedangkan gaya tarik-menarik antara hidrogen pada suatu molekul H2O dengan oksigen pada molekul H2O yang lain merupakan gaya antar molekul. Jadi, jelas bahwa ikatan kimia merupakan ikatan dalam suatu molekul. Sedangkan yang akan kita bahas adalah gaya atau tarik-menarik yang terjadi antara suatu molekul dengan molekul yang lainnya. Nah, gaya antar molekul ini terdiri dari gaya dipol-dipol, kemudian ada gaya ion dipol, kemudian ada ion gaya London atau dispersi, dan ikatan hidrogen, di mana dipol-dipol dan gaya London ini kemudian dapat dianggap sebagai satu jenis gaya, yaitu gaya van der Waals. Nah, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis gaya. Nah, sebelum itu bisa kalian perhatikan ini adalah map mapping atau peta konsep dari gaya antar molekul, baik itu ikatan hidrogen maupun gaya van der Waals. Nah, di gaya van der Waals baik dari dipol-dipol, kemudian ada ion dipol. Nah, di sini merupakan peta konsepnya, di mana di sini akan berbicara tentang definisi, contoh, dan aplikasi. Nah, bisa kalian perhatikan, misalnya kita ambil contoh pada gaya van der Waals tipe dipol-dipol, di mana definisinya interaksi molekul yang memiliki dipol, contohnya HCl dan HBr. Nah, aplikasinya yaitu kenaikan titik didih berbanding lurus dengan kenaikan molekulnya. Nah, menurut Johannes van der Waals, interaksi antar molekul ini menghasilkan suatu gaya yang lemah. Nah, gaya tersebut dapat terjadi pada molekul-molekul polar dan molekul nonpolar. Pada molekul-molekul polar disebut dengan gaya dipol-dipol. Sedangkan pada molekul nonpolar disebut dengan gaya dispersi atau London. Gaya yang pertama akan kita bahas adalah gaya dipol-dipol.
Gaya dipol-dipol atau biasa kita ketahui atau gaya tarik-menarik yang terjadi antara suatu molekul dengan molekul yang lain. Nah, gaya antar molekul ini terdiri dari dipol-dipol dan gaya London. Dalam molekul polar, molekul polar lainnya dapat terjadi tarik-menarik yang membentuk gaya dipol-dipol. Nah, kita sudah pernah bahas perbedaan antara molekul polar dan non-polar. Nah, selanjutnya, ketika molekul polar memiliki dua kutub bermuatan yang berlawanan pada kutub parsial maupun kutub parsial negatif dan kutub parsial positif. Nah, dengan adanya pengkutupan muatan ini akan menyebabkan ujung-ujung parsial positif pada suatu molekul mengalami gaya tarik atau mengalami gaya tarik-menarik dengan ujung-ujung parsial negatif dari molekul lainnya. Contohnya adalah gaya dipol-dipol yang terjadi antara molekul HCl dan molekul HCl. Nah, di dalam molekul HCl dengan molekul HCl merupakan molekul polar di mana atom Cl merupakan kutub parsial negatif dan atom hidrogen merupakan kutub parsial positif. Nah, dalam hal ini hidrogen pada suatu molekul HCl akan tarik-menarik atau mengalami gaya dipol-dipol dengan Cl. Dan molekul HCl yang lainnya seperti yang ditampilkan pada ilustrasi gambar. Hal ini gaya dipol-dipol akan mempengaruhi sifat-sifat fisik suatu senyawa seperti titik didih dan titik leleh, di mana semakin polar suatu molekul, maka gaya dipol-dipol semakin kuat sehingga sifat fisiknya relatif lebih tinggi. Nah, supaya lebih paham, mari kita perhatikan perbandingan sifat fisik antara SiA4, pH3, dan H2S. Di mana senyawa ini berwujud gas dan molekulnya relatif sama. Yakni pada massa molekul Si4 yaitu 32,09, kemudian pada pH3 34,0 dan H2S itu 34,08. Nah, dari ketiganya terletak pada data momen dipolnya. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa semakin besar momen dipol pada suatu molekul, maka sifat kepolarannya akan semakin besar. Nah, untuk momen dipol SiA4 itu adalah 0, yang berarti bahwa SiH4 ini merupakan senyawa nonpolar. Kemudian untuk pH3 momen dipolnya adalah 0,55 dan H2S itu momen dipolnya 1,1. Nah, hal ini berarti bahwa H2S lebih bersifat polar dibanding pH3. Nah, kemudian untuk SiA4 karena molekulnya bersifat nonpolar, maka tidak terjadi gaya dipol-dipol yang mengakibatkan titik leleh dan titik didihnya paling rendah dibanding pH3 dan H2SO4. Bisa kita lihat bahwa SiH4 ini titik didihnya adalah minus 111 derajat Celcius, sedangkan pH3 minus 87,8 dan H2S itu 60,8. Begitu juga dengan titik leleh dan titik didih juga mengalami perbedaan. Nah, karena H2S lebih polar dibanding pH3, maka gaya dipol-dipol yang terjadi antara molekul H2S ini lebih kuat, sehingga
Untuk mendapatkan titik didih atau titik lelehnya membutuhkan energi yang lebih besar untuk memutuskan gaya antar molekulnya. Hal ini kemudian menyebabkan titik didih dan juga titik leleh H2S ini lebih tinggi dibanding pH 3. Gaya antar molekul yang kedua adalah gaya ion dipol. Gaya ion dipol ini merupakan gaya yang disebabkan karena adanya tarik-menarik antar ion baik kation maupun anion dengan molekul polar. Nah, dalam hal ini, kation merupakan ion bermuatan positif akan mengalami gaya tarik-menarik dengan ujung parsial. Dari suatu molekul polar, sedangkan ion yang merupakan ion negatif akan mengalami gaya tarik-menarik dengan ujung parsial positif. Dari suatu molekul polar, contohnya ion Na+, akan mengalami gaya tarik-menarik dengan oksigen yang terdapat pada molekul H2O, di mana dalam molekul H2O, oksigen ini merupakan ujung parsial negatif. Sedangkan ion ini akan mengalami gaya tarik-menarik dengan hidrogen yang terdapat pada H2O, di mana hidrogen dalam molekul H2O merupakan ujung parsial positif. Nah, gaya molekul yang ketiga adalah gaya London atau disebut juga gaya dispersi. Menurut Fritz London tahun 1930 menguraikan terjadinya tarikan yang lemah yang disebabkan oleh dipol imbasan sekejap atau sesaat yang kemudian dikenal dengan gaya London. Nah, bisa perhatikan contohnya itu H2, Cl2, CH4, dan PCl5. Gaya dispersi atau gaya London ini merupakan gaya tarik-menarik yang lemah. Karena tadi merupakan yang disebabkan karena adanya dipol imbasan sesaat. Nah, gaya ini dapat terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar atau molekul nonpolar dengan molekul polar. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dipol imbasan sesaat? Nah, dipol imbasan sesaat dipol imbasan sesaat ini berhubungan dengan pergerakan atau perpindahan elektron dalam orbital. Nah, kita tentu masih ingat ya bahwa berdasarkan teori atom elektron bergerak mengelilingi intinya. Pergerakan atau perpindahan elektron pada suatu atom ini dapat mengakibatkan tidak meratanya kepadatan elektron. Sehingga atom mempunyai satu sisi dipol dengan muatan yang lebih negatif dibanding sisi yang lain. Kondisi inilah yang disebut dengan dipol sesaat yang dapat digambarkan sebagai berikut. Dipol sesaat ini menyebabkan molekul yang semula bersifat nonpolar menjadi bersifat agak polar dan dapat mengimbas atom yang berada di sekitarnya sehingga terjadilah dipol terimbas. Gaya dipol terimbas ini yang menyebabkan gaya tarik-menarik antara dipol sesaat dengan dipol terimbas. Kuat atau lemahnya gaya London ini dipengaruhi oleh massa dan bentuk dari molekul yang kemudian akan mempengaruhi sifat fisik suatu zat. Nah, dalam hal ini semakin besar suatu zat dalam molekul, maka semakin besar pula gaya Londonnya. Sehingga sifat fisiknya ini semakin tinggi. Nah, supaya lebih paham, perhatikan perbandingan beberapa titik didih senyawa nonpolar berikut ini. Semakin besar massa molekul, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Terlihat ya bahwa misalnya untuk metana.
massa molekulnya 16 dan titik didihnya adalah minus 161 derajat Celcius. Kemudian untuk etana yang massa molekulnya lebih besar yaitu 30, titik didihnya juga lebih tinggi yaitu minus 88,6 derajat Celcius. Untuk propana yang massa molekulnya adalah 44, titik minusnya ini 44,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah butana. Massa molekulnya paling besar yaitu 58 dan titik didihnya juga paling tinggi yaitu minus 0,5 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk molekul dengan massa yang sama yaitu molekul yang lebih spesifik memiliki bidang sentuh paling kecil sehingga berpeluang terciptanya gaya London. Semakin kecil dan relatif kecil dan mengakibatkan titik didihnya relatif lebih rendah. Nah, perhatikan perbedaan ketiganya. Molekul nonpolar berikut. Nah, di mana memiliki rumus molekul yang sama yaitu C5H12 dengan massa molekul yang sama juga yaitu 72. Untuk pentana dengan rumus struktur lurus seperti titik didihnya paling tinggi dibanding dengan yang lainnya yaitu 36 derajat Celcius. Kemudian ada isopena yang strukturnya lebih spesifik atau lebih pendek. Titik didihnya lebih rendah yaitu 28 derajat Celcius. Dan untuk neopentana yang strukturnya paling rumit seperti ini, berarti titik didihnya paling rendah dibanding dua senyawa sebelumnya yaitu 9,5 derajat Celcius. Nah, gaya molekul yang terakhir yaitu adalah ikatan hidrogen. Apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Nah, ikatan hidrogen ini merupakan gaya antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan atom yang elektron negatifnya misalnya N, O, dan F pada molekul yang lain. Contohnya ikatan hidrogen ini terbentuk antara atom hidrogen dari suatu molekul H2O dengan oksigen. Dari molekul H2O yang lain, nah ikatan hidrogen ini lebih kuat dibanding gaya dipol-dipol dan gaya London, sehingga sifat fisiknya juga lebih tinggi di mana senyawa di dalamnya terdapat ikatan hidrogen. Nah, umumnya ini memiliki titik didih yang relatif lebih tinggi. Nah, perhatikan grafik titik didih senyawa hidrida golongan 2A, 3A, dan 4A. Terlihat bahwa H2O dan HF dan NH3 memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding senyawa hidrida segolongannya. Misalnya untuk hidrida golongan halogen yaitu hidrogen yang berikatan dengan unsur golongan 7A yang terdiri dari HF, HCl, HBr, dan HI. Yang disebabkan karena dalam molekul HF terdapat ikatan hidrogen di antara molekul-molekul HF, sedangkan dalam HCl, HBr, dan HI tidak terdapat ikatan hidrogen. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di mana soal yang pertama, tentukan gaya antar molekul yang terjadi antara pasangan molekul berikut. Yang pertama adalah HBr dan H2S. Kemudian yang kedua adalah Cl2 dan CBr4. Dan ketiga ada NH3 dan CO2. Nah, untuk menentukan gaya antar molekul yang terjadi, kita harus menentukan terlebih dahulu sifat kepolaran masing-masing molekul.
Nah, untuk HBr, rumus strukturnya dapat kita lihat bahwa persebaran elektron pada HBr ini tidak merata, sehingga HBr merupakan molekul yang bersifat polar. Kemudian untuk H2S, rumus strukturnya adalah kita dapat lihat bahwa atom pusatnya yaitu pada S, memiliki 2 pasang elektron bebas. Nah, karena H2S merupakan elektron nonpolar, maka antara molekul yang terjadi adalah gaya dipol-dipol. Kita lanjut yang kedua, yaitu antara Cl2 dan CBr4, di mana masing-masingnya rumus strukturnya dapat kita lihat bahwa atom-atom berikatan sama. Maka elektron negatif suatu unsur yang berikatan pasti sama, sehingga selisih keelektronegatifannya 0, dan Cl2 termasuk ke dalam molekul nonpolar. Nah, untuk CBr strukturnya dapat digambarkan atau dapat kita lihat. Nah, bentuknya simetris dan atom pusatnya tidak memiliki pasangan. Nah, dalam elektron bebas sehingga CBr juga merupakan molekul nonpolar. Nah, di antara molekul-molekul nonpolar, gaya antar molekul yang terjadi adalah gaya London atau gaya dispersi. Kemudian yang terakhir adalah NH3 dan CO2. Nah, untuk NH3, rumus strukturnya dapat kita gambarkan atau dapat kita lihat bahwa atom pusatnya yaitu N yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, maka NH3 pasti merupakan molekul polar. Kemudian untuk CO2, rumus strukturnya dapat digambarkan atau dapat kita lihat bahwa pusatnya itu ya di C, karena tidak memiliki pasangan. Sehingga CO2 ini merupakan molekul nonpolar. Nah, antara molekul polar dan nonpolar, pada gaya antar molekul ini terjadi gaya London atau gaya dispersi. Nah, selain itu NH3 dan CO2 juga terdapat hidrogen, di mana hidrogen dari NH3 dapat mengalami gaya tarik-menarik dengan oksigen dari molekul CO2. Kita lanjut untuk soal yang kedua, di mana antara senyawa berikut, di manakah yang memiliki ikatan hidrogen antara molekul? Yang pertama adalah HBr, yang kedua adalah CH4, yang ketiga adalah CH3COOH, dan yang keempat adalah CH3OH. Nah, kita ingat kembali bahwa syarat utama terjadinya ikatan hidrogen adalah senyawanya harus mengandung atom hidrogen. Dan yang kedua, atom yang memiliki hidrogen memiliki elektronegatif yang tinggi, yaitu atom N. Atau kemudian kita perhatikan dari A sampai D, semua senyawa yang ada mengandung atom hidrogen, akan tetapi di antara keempat senyawa tersebut yang mengandung atom dengan keelektronegatifan yang tinggi adalah CH3COOH dan CH3OOH yang mengandung atom oksigen sehingga berpotensi mengalami ikatan hidrogen. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, urutkan gaya London dari molekul berikut. Nah, di sini sudah ada 5 molekul dengan data massa dan molekulnya masing-masing. Kita ingat kembali bahwa semakin besar massa suatu molekul, maka semakin besar pula gaya London yang terjadi. Nah, jika kita urutkan massa molekulnya dari yang terbesar ke yang terkecil, yang terbesar adalah massa molekul Br yang diikuti dengan F2, kemudian O2, N2, dan yang terakhir adalah H2. Nah, sehingga urutan kekuatan
Gaya London dari terkuat ke terlemah adalah yang paling kuat adalah BR2, diikuti dengan F2, kemudian O2, N2, dan yang paling lemah adalah gaya London yang terjadi pada H2. Nah, saya rasa untuk materi ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.